Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang kisi-kisi ujian perangkat desa. Langsung saja yuk. Sebelum kita bahas tentang kisi-kisi, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman Alan Enzo ya, teman subscriber Alan Enzo ya. Terima kasih Pak ilmunya, alhamdulillah lulus hari ini, berarti kemarin gitu ya. Tanggal 24 pelantikan, mohon doanya biar dilancarkan, amin ya. Kami dari Trik Belajar Channel mengucapkan selamat untuk Mas Alan Enzo, dan untuk yang teman-teman yang lainnya semoga juga diberi kelancaran, kesuksesan, amin ya robbal alamin. Yang semangat ya belajarnya, fokus dan fokus. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini, saya belajar apa ya? Saya mau belajarnya itu apa? Nah lihat di kisi-kisinya ya. Nah bagaimana cara melihat kisi-kisinya, kita langsung bahas ya. Yang pertama, kisi-kisi ujian perangkat desa itu adalah rata-rata tiap kabupaten itu sama. Jadi tiap kabupaten itu rata-rata adalah sama gitu ya. Jadi saat ini rata-rata isinya itu tidak jauh berbeda dengan kabupaten yang lain. Yang kedua, ada yang tes tulis manual, namun untuk sistemnya itu kadang berbeda-beda. Ada yang tes manual ya, manual tulis silang gitu ada. Tapi ada juga yang menggunakan komputer, menggunakan teknologi yang kekinian gitu juga ada gitu ya. Kemudian ada tim pembuat soal lokal, ada yang membuat pembuat soalnya adalah lokal gitu ya. Jadi dari panitia kemudian menunjuk ini ya, tim pembuat soal, entah itu dari guru atau yang lain, itu lokal. Namun ada juga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah tergantung dari peraturan bupati ya, peraturan bupati masing-masing kabupaten gitu ya. Namun dari semua itu sebenarnya mempunyai kesamaan. Kesamaannya itu apa? Yang pertama, materinya ya selalu Pancasila gitu ya. Pancasila selalu muncul. Jadi teman-teman itu harus menguasai soal-soal tentang Pancasila, tentang TWK, wawasan kebangsaan, itu wajib gitu ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, ini juga wajib yang selalu keluar gitu ya. Jadi dua pokok ini teman-teman benar-benar harus menguasai. Yang belum hafal Undang-Undang Dasar dicoba deh dihafal gitu ya. Kalau tidak hafal ya pokoknya biar akrab dengan soal-soal mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dasar-dasar teman-teman harus kuasai. Misalnya nih, lambang di dalam Pancasila itu apa gitu ya. Itu sepele, harus hafal, apalagi harus hafal Pancasila ya. Jangan sampai teman-teman itu tidak hafal gitu. Yang ketiga, bahasa Indonesia, ini juga ya rata-rata itu sama, saya lihat itu sama, selalu ada bahasa Indonesia, 3 komponen ini. Dan yang keempat itu pengetahuan tentang pemerintahan desa, karena ini adalah tes ujian perangkat desa ya, rata-rata mengujikan tentang pengetahuan teman-teman tahu tidak tentang pemerintahan desa. Nah ini di mana ini belajar tentang pemerintahan desa, yaitu undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 gitu ya, sudah diatur. Nah teman-teman bisa mempelajari di sana, atau di file PDF soal-soal kumpulan yang sudah saya buat, atau yang di video yang sudah saya upload itu juga sudah ada. Tinggal teman-teman itu mau belajar atau tidak. Yang mau belajar akan terasa mudah ketika ujian. Yang tidak belajar walaupun soalnya sangat mudah, namun terkesan susah pada soalnya sangat mudah gitu ya. Jadi jangan lupa belajar.
Selain keempat ini ada juga kisi-kisi tambahan, maksudnya adalah kadang ada kadang tidak gitu loh. Yang pertama tentang agama ya, tentang agama kadang ada kadang tidak gitu ya. Di tempat saya dulu ketika saya ujian tidak ada, tapi dari teman-teman subscriber ada yang bilang ada Pak, ada tentang agama Islam itu ada. Nah itu disesuaikan dengan peraturan bupatinya. Nah gitu ya. Yang kedua tentang matematika juga seperti itu, ada yang mengujikan tentang matematika, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, kemudian tes skolastik ini juga, tes bakas skolastik ini ada yang mengujikan, ada juga yang tidak. Kemudian yang komputer. Nah, komputer ini ada yang tentang pengetahuan komputer dibuat soal itu juga ada. Nah, lalu bagaimana ya kisi-kisi yang tepat ya, yang tepat untuk saya belajar. Nah, sesuaikan saja dengan peraturan bupatinya gitu loh. Lihat kisi-kisi kabupaten. Nah, setiap kabupaten itu sudah mengeluarkan peraturan bupati tentang teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, teman-teman bisa cari di Google gitu ya. Di Google bisa dicari dengan kata kunci misalnya peraturan Bupati Pemalang ya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa gitu ya. Nah itu nanti akan muncul, nah dikejar saja, dikejar, dicari, nanti akan ketemu. Atau tutorial mencarinya juga ada di website saya ya, masyasin.com, di sana juga ada, linknya ada di deskripsi gitu ya. Kemudian cara lain adalah tanya ke panitia. Panitia itu biasanya punya draft ya, draft dari undang-undang itu pasti punya gitu ya. Di sana sudah ada teknisnya bagaimana, itu panitia punya. Boleh kok tanya. Apa sih apa ini kisi-kisi ya, biar saya mau belajar. Nah begitu ya teman-teman, fokus belajar dari kisi-kisi. Kalau teman-teman sudah punya kisi-kisinya, fokus nih ya, kisi-kisi yang pertama sudah dipelajari, kisi yang kedua sudah dipelajari. Nah seperti itu, jadi teman-teman fokus dari kisi-kisi itu, karena kisi-kisi itu nantinya akan menjadi acuan tim pembuat soal. Jangan lupa, walaupun mengacu pada kisi-kisi, jangan lupa belajar tentang desa yang kamu lamar gitu. Apa saja, misalnya siapa nama kepala desanya, jangan sampai tidak tahu kepala desanya. Kedua, ada berapa dusun, di desa itu ada berapa dusun. Ini misalnya saja ya, ada potensi wisata apa di desanya, batasnya, batas utara, selatan, barat, timur, itu teman-teman juga harus tahu gitu ya. Kemudian banyaknya musola atau masjid, nah itu sekedar tahu biar barangkali gitu ya, barangkali pertanyaannya justru malah lokal desa itu ya, tidak masalah. Nah banyaknya RT gitu ya, jadi jumlahnya warga, teman-teman ya sambil mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, teman-teman juga bisa mempelajari tentang ini gitu ya. Jadi ketika ditanya ini sudah tidak bingung lagi, setidaknya bisa menjawab. Seperti itu ya teman-teman ya, dan lain-lain ya, masih banyak lagi yang harus ya teman-teman bisa apa namanya itu mengira-ngira ya, memprediksi mana yang akan bisa keluar gitu ya teman-teman. Dari kita mengucapkan selamat belajar, itu tips dari kita, semoga ya bermanfaat ya, memberi sedikit gambaran tentang saya harus belajar dari mana gitu ya. Dari kita mengucapkan selamat belajar, semoga sukses dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa lagi.